Prabowo tak akan jadi presiden tanpa Pak Jokowi. Gemoy Aha. kalau kebanyakan makan. Oke. MBG itu sehat. Ngomong soal MBG, ngomong soal sehat, ngomong soal ngomong. Oke. Bisa nggak sih anak itu ngomong tanpa kemampuan sensori yang baik? Stop dulu. Kita akan bahas di Samber Podcast. Salingnya mana? Saling. Kelihatan kan kaku karena udah lama. Kurang briefing. So asiknya keluarin, so asiknya. Bulan April. Mungkin sebagai bridgingnya, biasanya kalau misalkan kemampuan menulis, itu katanya nggak bisa fokus di menulisnya, harus ada kemampuan motorik, harusnya dari sensori segala macamnya. Nah kalau untuk ngomong itu sebenarnya gimana? Kalau dari pendapat kalian sebagai terapis sensori? Ya, sebenarnya kalau mau lebih dalam sebenarnya sangat detail banget sih untuk sensorik terkait bisa berkomunikasi dengan sensorik yang baik gitu, karena memang sangat dipengaruhi banget untuk sensorik itulah untuk biar bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi kayak ya komunikasi itu istilahnya puncak gunung esnya lah gitu, kayak di bawah-bawahnya itu amat sangat banyak hal yang membuat mempengaruhi dia bisa bicara gitu, kayak salah satu sensorik proprioseptif misalnya, proprioseptif yang membuat dia itu menyadari letak lidahnya ada di mana, bibirnya ada di mana gitu. Nah, proprioseptif yang buruk itu bisa dilihat dari dia cukup kuat di area itu gitu. Kayak misalnya kayak dia lari-lari kayak gitu. Tapi itu bentuk seekingnya ya. Kalau bentuk defensifnya juga bisa berupa kayak dia misalkan mendaki dikit dia kelihatan stresnya gitu. Nah itu tanda-tanda proprioseptif yang buruk yang menandakan membuat makin sulit lagi tuh untuk untuk dia berkomunikasi lah gitu. Nah itu salah satu sensoriknya. Habis itu di sensorik pun juga ada tingkatannya juga gitu. Jadi itu kan ada di bagian modulasinya gitu. Nanti di bagian diskriminasinya atau membedakan suatu stimulasi satu sama lain, kayak misalnya diskriminasi di proprioseptif misalnya bisa membedakan perubahan posisi dari berdiri ke duduk kayak gitu-gitu. Nah terus juga kayak perbedaan diskriminasi dia di mulutnya dia, misalnya mulut yang kebuka tuh kayak gimana, lidah yang naik turun tuh kayak gimana gitu posisinya, apakah dia sadar dengan gerakan yang nggak ada lihat misalnya kayak gitu. Nah itu juga masuk juga tuh akhirnya ke diskriminasi proprioseptif. Terus juga akhirnya naik lagi tuh ke praksisnya dia. Nah praksisnya itu ya di dalam tuh ada banyak banget lagi sebenarnya. Ya bisa dibahas mungkin 3-4 podcast mungkin lebih kali ya, pokoknya dia banyak gitu. Karena dari satu sensorik aja tuh dia satu indera aja tuh dia bisa nyambung kemana-mana gitu. Itu dari level modulasi, level diskriminasi, terus ke level praksisnya dia, terus di praksisnya juga gimana tuh dia ritme dia dalam si proprioseptif itu kayak gitu. Terus dia bisa nggak menggunakan proprioseptif itu dengan ritme yang tepat gitu, dengan waktu yang tepat dia keluarin. Dan apalagi kan kayak komunikasi juga butuh ritme yang tepat kayak gitu. Terus juga pengurutannya juga harus yang tepat, terus juga arousal juga harus yang tepat. Terus bagaimana dia ada feedback feed forward, bagaimana dia secara feedback mengenali apa yang dia salah dari gerakan-gerakan itu atau dari apa yang dibicarakan. Terus kayak bagaimana feed forward-nya juga, bagaimana dia
melakukan gerakan yang benar dari sebuah kesalahan itu, ya itu lumayan banyak banget sih. Sangat banyak banget sih, kayak bingung dari mana dulu ya kayak gitu. Banyak banget dan itu baru kopi ya. Iya. Atau mungkin gini juga kali ya, maksudnya kita harus ini aja mungkin dibedah juga bagian yang komunikasi sama interaksinya dulu. Jadi kan kalau misalkan dua-duanya nih bersatu beda banget, maksudnya panjang gitu loh. Maksudnya kalau komunikasi kan maksudnya kita bisa bedah yang tadi misalkan lebih ke misalkan verbal, non verbalnya dulu ke. Kalau interaksi kan maksudnya udah sampai di taraf yang dia bisa sama orang lain juga gitu kan. Memang panjang banget Om, maksudnya gitu. Ya istilahnya setiap tingkatan sensorik ini tuh yang tadi dijelasin sama Mafi ini tuh dia punya andil untuk apa istilahnya menjembatani gitu loh untuk dia mengenal lebih lanjut ya, karena kan komunikasi itu nggak semata-mata dia ngeluarin kata terus direspon, enggak, tapi kan gimana dia tadi misalkan ngenalin gerakan bibir kan dia juga butuh penglihatan yang bagus, ngeliat setiap gerakan bibir tuh kayak kita ngomong ada kan fasenya kita ngomong sama anak kayak itu kan juga anak kan juga ngelihat kan, oh dia ngomong ini, jadi tadi bisa niru, ngulangi, terus juga setiap gerakan itu kan juga butuh yang namanya apa namanya ya istilahnya pengalaman lah, lihat dari orang lain, dari orang yang mungkin udah lebih advance lah komunikasinya. Terus kalau misalnya itu pun udah bagus, dia juga butuh kemampuan auditori yang bagus juga, karena kan dia nggak cuma harus dengar tapi harus bisa nerjemahin itu maksudnya apa. Terus setelah diterjemahin tuh aku harus merespon apa, itu kan bentuk dari modulasinya. Misalkan cuma nggak dengar, terus ke diskriminasi membedakan ini kalimat pertanyaan, kalimat ajakan, kalimat larangan, atau kalimat pujian misalnya. Ntar praksisnya baru aku harus merespon apa, misalnya ayo kita main, oh ajakan, misalkan oh kalau diajak aku mau bilang mau, enggak bilang enggak gitu. Itu kan makanya kompleks sekali sih istilahnya. Justru menurut aku dari sekian banyak target SI yang paling kompleks memang komunikasi. Itu yang paling dalam arti itu dibilang susah sih enggak ya, tapi saya tricky gitu loh. Untuk bisa mencapai ini tuh butuh apa ya, keterlibatan peran yang banyak gitu loh dari kita orang tua dan maksudnya caregiver di rumah gitu. Karena kadang tuh ada yang maksudnya nuntut untuk anak tuh bisa berkomunikasi dengan cepat, cuman yang tadi dia nggak melihat banyak sekali nih aspek yang perlu dikejar gitu loh. Ya semata-mata komunikasi itu bisa dibentuk dengan hanya membiarkan anak nggak dengar kita ngomong, dengan kita ajak ngobrol, padahal nyatanya nggak sesederhana itu gitu loh. Bahkan ada yang mungkin di rumah sering kayak ayo apa mau kan. Kalau misalkan kita ulang-ulang, jatuhnya jadi bukan komunikasi, jadinya pola kan. Nanti makin lama dia ingat, ya mungkin bisa ngucapin ulang, jatuhnya cuman kolali, kayak mau, tapi nggak ngerti maksudnya mau itu tuh apa gitu loh. Nah itu yang tadi makanya stimulus sensoriknya ini tuh harus matang biar semuanya dari matanya, telinganya itu bisa mengintegrasi perbedaan-perbedaan dari apa yang diterima gitu. Tapi kalau menurut aku memang sensorik yang paling dekat ke komunikasi sensorik auditori. Jadi ya walaupun yang lain tentunya juga mempengaruhi, cuman kayak visual, auditori, tapi auditori menurutku lebih penting ya, lebih dekat lah dengan komunikasi kayak gitu. Jadi apa ya, biasanya aku kalau misalkan anak udah mulai nandain preferensi ke auditori, biasanya aku akan coba lebih mendalami lagi kayak apa sih yang dia kepengennya, apa yang dia senanginnya, mungkin bisa kembangin dari pola-pola intinya kan pola-pola suara itu. Intinya pola-pola suara itu saya akan coba banyakin di situ, karena kan intinya kan seringnya tuh anak itu sulit buat berkomunikasi seringkali karena suara itu tidak terregister kan dengan pendengarannya dia kayak gitu. Nah, untuk mencapai meregister suaranya ini ya itu tadi mesti ada tantangan keseimbangan dan profil itu tadi gitu kan. Ya, dan makanya kalau udah nyampe dia ke sensori motorik ini yang perlu dikembangin tuh. Biasanya tuh udah mulai dekat lah gitu. Dan ketika kita itu ngestimulasiin, kita kasih challenge di pendengaran yang lebih oke lagi,
Nah, biasanya lebih banyak tuh lebih banyak lebih lama dia mau untuk menerima suara atau dia lebih sensitif lagi gitu dengan suara-suara yang kecil gitu, suara yang mungkin nggak begitu orang dengar gitu. Karena kan memang suara manusia itu kan suara manusia itu kan kecenderungannya untuk nggak yang terlalu menarik banget ya dibanding kayak suara handphone dan lain-lain kayak gitu. Suara lagu, Nah, itu kan yang membuat kayak akhirnya ya mungkin terkalahkan lah ya sering kali gitu suara manusia itu gitu, dan kenapa akhirnya dia lebih tertarik dengan suara-suara handphone, dan makanya kayak kenapa kadang harus kadang ada yang diteriakin dulu gitu kan baru akhirnya anaknya nyaut gitu. Nah itu tadi sih kayak yang dulu kita pernah bahas juga ya, jadi kayak dia kayak dia kayak ibaratnya kayak dia lagi nyari barang gitu, kayak suara apa ya kayak suara apa Doni zet kelihatan gitu. Jadi kayak ya di ketika suara besar dia akan lebih mudah, terkadang akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan suaranya itu ya. Jadi kalau secara sensori ketika misalkan kita mulai dari kasus kali ya, misalkan kayak ada satu anak yang kasus kayak satu anak ketika dia mau sesuatu, ya dia dikasih tahu, misalkan dia mau minta es krim, terus dikasih tahu sama orang tuanya untuk ngomong es krim juga, untuk ngomong es krim baru boleh dapat es krimnya, terus anaknya kayak cuman ngeliatin doang, nggak merespon. Itu berarti apa yang salah kalau ada ketemu anak yang seperti itu? Apakah akan lebih baik terus diajarin dia ngomongnya es krim biar dia harus bisa ngomong es krim baru dapat es krimnya, atau seperti apa kalau dari sisi kalian? Jadi kalau misalkan anak, contoh misalkan kan udah di, ya tadi Om bilang kan udah sering dikasih pola ya, kayak misalkan es krim harus ngomong es krim. Ya pasti kalau misalkan kalau dari kacamata SI-nya kan kita harus melihat juga ya, anak ini sebenarnya paham gak sih masa perbedaannya ya antara es krim, misalkan antara es krim, nasi misalkan atau ayam. Itu kan dari integrasi visualnya juga kan, berarti dia harus tahu gitu perbedaan-perbedaan dari yang orang tua itu maksud gitu loh. Kalau misalkan dia mungkin dia tahu tapi dia mungkin ngomongnya dia nggak keluar, bisa jadi juga ya dari bagian auditorinya yang tadi kayak dia dengar tapi mungkin dia nggak paham cara menerjemahkannya dengan mengulang ucapannya gitu, atau misalkan harus merespon apa, karena memang auditori dan visual ini kan singgungannya yang tadi dijelasin Nomafi itu kan di bagian keseimbangan, karena memang keseimbangan itu yang paling dekat dengan kemampuan-kemampuan tadi, karena memang vestibular atau keseimbangan ini itu istilahnya yang mengatur fungsi kepala lah, bahasa kasar gerakan-gerakan kepala. Nah, kepala itu kan ya ada mata, ada telinga, rasa segala macam kan. Makanya kalau misalkan dibedah ke awal lagi, mungkin bisa jadi ada di bagian vestibular yang belum matang atau proprionya juga yang belum terpenuhi, hingga akhirnya dia juga mungkin dia tahu responnya, kayak orang tua nih ngomong kan misalkan ini es krim nah, ini apa, cuman ya dia hanya stuck dan bertahan di fase menerima itu gitu. Oh iya, mamaku ngomong sama aku, tapi aku tuh belum ngerti untuk memilah itu tuh dalam arti untuk aku cuma dengarkan kah, atau aku harus respon kah, atau mamaku lagi sekedar ngasih tahu aja gitu Om. Jadi memang apa sih istilahnya, kemampuan ini yang terkadang tuh apa ya istilahnya tuh bikin kita tuh juga suka, bahasa kasar sih ya tertukar juga gitu. Terus kalau misalkan dari sisi motoriknya juga bisa jadi memang dari bagian oralnya misalkan dia emang udah at least kenal, cuman mungkin belum apa ya istilahnya ya, belum bisa lah untuk menggunakan antara gerakan bibir lidahnya dia untuk mengucapkan kata yang serupa, misalkan seperti itu gitu. Jadi ya paling kalau misalkan dari SI-nya yang paling sederhana sih ya seperti itu. Kalau kemungkinan dari antara penerjemahan visual dan auditorinya ini yang belum misalnya nge-provide dia untuk memahami apa yang dimaksud gitu. Biasanya PR-nya ke bawah lagi Om ya. Iya. Karena banyak banget kasusnya begini Om, kayak misalkan anak-anak yang notabene aku nggak usah nganggap yang berdiagnosa berat lah kayak ASD atau misalkan
yang lainnya gitu ya. Kayak misalkan ada anak yang emang jatuhnya cuma SPD atau kayak misalkan ya lebih ke speech delay aja deh. Misalnya emang mungkin ada apa istilahnya fase perkembangan itu yang nggak dia lewati. Misalkan kayak nggak merangkak lah misalnya. Itu paling sering sekali tuh biasanya alasannya karena merangkak kecepatan atau nggak merangkak sama sekali. Itu kan komponen yang penting. Kenapa? Karena merangkak itu kan yang paling sebenarnya yang paling membentuk vestibular menurut aku. Karena kan tangannya itu kan dia dipakai untuk apa istilahnya menahan tubuh, kepalanya itu bekerja lebih besar kan. Nah, selama dia bergerak kan dapat tuh gerakan guncangan setiap pergerakan. Nah, itu kadang juga salah satu hal yang apa istilahnya luput tuh untuk diperhatiin juga. Makanya kalau misalkan dari akar lagi kadang aku selalu nanya ada nggak bagian yang terlewat. Nah, kadang kalau misalkan udah ketahuan ya udah aku suruh remedial aku udah lakuin itu aja tuh di rumah, diulang sampai maksudnya sekiranya kelihatan nanti mungkin ada perkembangan sedikit-sedikit, mungkin anaknya jauh lebih dari kematangan ototnya lebih bagus. Terus ketika kita mulai sedikit-sedikit kita ajak interaksi, itu udah mulai respon walaupun belum ngejawab gitu. Nah, baru deh kita pancing dengan latihan-latihan yang sifatnya mungkin dengan visual auditory yang tadi kayak mulai ngenalin sambil mandu dia juga sedikit-sedikit sih kayak gitu. Kalau misalkan tadi yang soal kemampuan merangkak itu penting buat fungsi komunikasi anak. Tapi gimana kalau misalkan ada tanggapan misalkan dari orang tua atau orang awam bilang yang anak ini ponakanku nggak, karena emang kejadian juga ada yang aku dengar juga anakku nggak, keponakanku nggak merangkak tapi kok dia lancar-lancar aja bicaranya kayak gitu, walaupun dia nggak melewati fase merangkak. Apa yang membedakan atau sebenarnya situasi seperti apa ya? Kadang gini Om, jadi terkadang tuh memang ya untuk ucapan tadi itu memang enggak yang 100% sih, karena kan stimulasi itu enggak dari situ aja. Mungkin dia nggak dapat merangkak, tapi dia dapetin yang lain di rumah yang lebih biasa main sama orang tuanya, yang tua apa. Cuman kalau pertanyaannya perbedaannya kadang ada dari apa yang udah aku dapet nih, kayak misalkan adik aku nih, aku punya adik ada 2. Adikku yang kedua sama ketiga ini itu merangkaknya cepet semua. Masalahnya cuma satu, cadel biasanya. Ngomongnya cadel, lidahnya tuh kadang enggak apa ya istilahnya, ada bagian organ, salah satu organ itu yang enggak kuat gitu. Ada juga yang mungkin lebih ke, mungkin enggak ngomong bisa, cuman enggak tahan buat ngomongnya banyak, kadang lebih gampang capek, lebih ngos-ngosan, jadi ngaruh ke endurance-nya juga. Atau yang dia ngomongnya tuh intonasinya tuh pelan, jadi kayak enggak kuat buat ngomong dengan intonasi mungkin yang apa masuk ke frekuensi normal gitu loh. Kayak kita ngomong tuh harus kan begini, mungkin ada pun ngomong, aku sudah makan, aku udah gini. Jadi tubuhnya tuh nggak nge-provide dia buat ngomong dengan intonasi yang cukup gitu loh. Nah itu yang biasanya tuh juga terlihat kayak gitu. Jadi memang nggak hanya ngaruh kemampuannya, cuman ke pendukung lainnya kayak tubuhnya untuk dia ngomong kan juga itu berpengaruh. Seberapa lama tahannya dia, seberapa artikulasinya jelas kadang kan kayak gitu. Karena ya yang tadi gitu, komunikasi ini tuh apa istilahnya ya, kalau masalahnya tuh banyak sekali gitu, nggak hanya tentang dia bisa ngucapin kata, kadang bisa ngomong tapi nggak bisa respon, kadang bisa ngikutin kata tapi artikulasinya nggak jelas kayak gitu. Ya intinya sih kalau dari apa yang pernah aku lihat dan apa yang aku alami, biasanya itu pasti ada salah satu bagian atau dari cara dia berkomunikasi itu pasti ada yang bermasalah, walaupun mungkin nggak semua sama rata. Cuman lebih kurang optimal aja. Pertanyaan buat Restu. Yang ada saya yang nanya. Berarti kalau seperti penjelasannya seperti itu, ketika misalkan ada orang tua yang misalkan bertanya kepada Restu, maksudnya mengeluh kayak ini anaknya kok nggak susah sekali untuk bisa jadi akhirnya ngobrol kayak gitu. Jadi kalau dari Restu sendiri sebaiknya secara sederhana bagaimana menyampaikan kesulitan itu atau bagaimana cara menerangkan apa yang terjadi sama si anak kalau dari sisi Restu sendiri? Biasanya sih kalau pengalaman aku biasanya itu akan aku jelaskan dulu dari secara sensoriknya. Biasanya orang tua tuh cukup paham ketika dijelaskan secara sensorik, tapi agak denial ketika ditanya di rumah tuh ngapain. Kalau dari aku pribadi, karena beberapa pasien aku tuh ada juga yang kayak gitu Om. Jadi istilahnya secara sensoriknya sebenarnya udah cukup mumpuni, keluar kata-katanya ketika di dalam ruangan terapi, tapi ketika di rumah tuh
malah nggak mau ngobrol. Jadi ketika aku tanya di rumah kenapa mah gini, oh biasa aja kok om, ikut main gini. Tapi setelah aku coba tanya ke mbaknya, ternyata memang kalau di rumah tuh ada istilahnya lebih sering diabaikan, tidak diajak berbicara. Jadi sebenarnya ini juga berkaitan ke arah interaksi kalau menurut aku. Yang kemarin kan tadi dibahas lebih fokus ke komunikasinya nih om. Jadi kalau misalkan memang anak-anak kenapa nggak mau komunikasi, yang aku lihat juga salah satu halnya adalah komunikasi itu juga perlu motivasi tertentu biar anak tuh, aku ngapain sih kau harus ngomong kayak gitu. Karena ada beberapa pasien aku juga yang tipikalnya itu dia tidak akan keluar ketika memang dia tidak menginginkan sesuatu. Kayak gitu om. Jadi kalau dari secara sensoriknya juga dilihat memang kalau dari kayak vestibularnya juga misalkan belum oke, belum terlalu bagus. Yang aku notice adalah biasanya pergerakan lidahnya juga nggak oke. Jadi ketika ngomong tuh biasanya hanya buka mulut aja. Yang keluar jadinya hanya kata-kata atau misalnya huruf-huruf vokal aja. Nggak mau bergerak lidahnya, jadinya juga dia menghindari untuk berbicara. Karena kalau dia harus berbicara mengulang kata atau imitasi kata kan otomatis lidahnya juga harus bergerak. Dan itu juga membuat dia nggak nyaman. Kayak gitu sih biasanya kalau dari aku menjelaskannya akan balik lagi ke respon yang aku lihat di ruangan, kemudian aku tanya apa yang terjadi di rumah, dan kira-kira dari dua hal tersebut miss and match-nya di mana gitu. Jadi aku coba ajak diskusi ke orang tuanya sih om. Oke. Biasanya kayak gitu. Nice. Cuman paling aku mau tanya sih sebenarnya nih terkait komunikasi juga sih kak. Jadi sebenarnya aku ada satu pasien ini orang tuanya orang luar. Jadi orang luar negeri nih kak. Sebenarnya kalau balik lagi secara sensoriknya cukup oke, udah cukup ada perkembangan baik dari vestibular atau proprioceptifnya, katanya cukup keluar, cuman tidak konsisten. Salah satu hal yang aku considering adalah penggunaan bahasa yang berbeda di tempat terapi dengan omah dan juga dengan keluarga inti. Jadi kalau dengan keluarga ini tuh papinya kebetulan orang luar negeri, jadi inginnya berbicara bahasa Inggris. Nah jadi ketika berkomunikasi dengan papanya tuh malah nggak keluar sama sekali. Nah ketika berkomunikasi sama omah, kadang mau keluar. Nah itu ada pengaruhnya gitu nggak sih kak sebenarnya yang mungkin kayak bisa lebih dijelaskan juga apakah memang ini juga berkaitan ke sensoriknya lagi kan balik kan ke registrasi juga kan, pemahaman kata, pemahaman bahasa juga, inputnya kan ke situ juga. Cuman kan ada beberapa orang tua yang ketika dijelaskan tuh tetap tapi kan saya maunya bahasa Inggris gitu. Nah mungkin ntar ditambahin lah Mafil lah yang lebih expert nih. Jadi kalau jawabannya sih sebenarnya berpengaruh sekali ya, karena memang dua bahasa itu kan istilahnya dua kata yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda gitu. Maksudnya kita pun nih orang yang maksudnya tipikal dan dewasa pun untuk mempelajari bahasa yang berbeda dengan kondisi kita yang sekarang pun susah gitu. Apalagi anak-anak kata tuh dia pun belum mengerti tentang konsep bahasa, dan bahasa ini tuh nggak cuma satu gitu yang diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu, ada dua. Jadi percabangan ini kan akhirnya bikin dia pusing gitu. Sebenarnya ini maksudnya apa gitu? Misalkan papaku ngomongnya ini, mamaku ngomongnya ini. Dia belum ngerti artinya, yang ini belum ngerti artinya. Jadi dulu bertabrakan, akhirnya ya jadi miss and match gitu. Jadi nggak semua bisa dia respon. Jadi akhirnya endingnya dia lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk nggak respon. Mungkin ada respon, cuman mungkin lebih langsung ke tindakannya, atau lebih pakai gestur nolak, atau pakai mimik, atau lebih yang tadi kayak lebih ke langsung tindakannya aja. Karena untuk mengenalkan bahasa itu tuh bukan suatu hal yang gampang gitu ke anak. Maksudnya anak itu tuh butuh waktu lah. Anggap kayak misalkan menjawab merespon kita dan memahami bahasa itu ya sekitar setahun lah. Kayak bisa benar-benar ngomong sendiri. Kayak misalkan aku mau ini, aku mau itu, atau kayak misalkan aku bosan, aku mau main bola, aku capek, aku mau pulang, itu kan juga butuh panjang. Dia harus ngelihat dulu kayak konteks yang dimaksud. Aku mau makan, oh ada piring. Misalkan tiba-tiba papanya ngomong you want eat, yang satu ngomong mau makan, terus dia dapat itu, terus dia bilang dia bingung kok dua bahasa ini beda, cuman responnya sama. Akhirnya dia kan bingung harus memilih atau memilah menggunakan kata yang apa kan. Jadi akhirnya nggak ada kata yang ke respon, akhirnya dia cuma paham secara kognitifnya aja, tapi untuk penerjemahan dan responnya tuh jadi bingung. Makanya kadang kalau misalkan ada anak yang seperti itu, aku lebih concern untuk ngomong ke orangnya ya mau nggak mau harus tega ya, fokusin ke satu bahasa, mau nggak mau. Maksudnya mending kuasai satu bahasa dulu,
sampai dia benar-benar bisa interaksi setidak-setidaknya, baru kembangin ke bahasa yang lain. Jadi jangan ditimpa sebelum anak itu tuh memahami satu bahasa dulu gitu loh. Itu. Tapi maksudnya dia akan stay lama di sini. Stay lama sih, papinya dong yang keluar gitu kerjanya. Oke, dia mau stay lama di sini terus dan papinya maunya bahasa Inggris gitu. Betul. Oke. Ini dari papinya kayaknya yang mesti diterapi nih. Apa ya? Apa ya? Gak tahu ya, masih agak denial gitu bapaknya ya dengan kondisi anaknya. Sebenarnya dibilang denial cukup iya sih, cuman udah lebih menerima, tapi itu masih ngekeh maunya bahasa Inggris karena menurut papinya adalah karena dia kan jadi keturunan luar juga lah ya, mungkin dapat kenegaraan di sana juga, jadinya mungkin akan dibawa ke sana. Aku juga kurang paham. Dibawa ke sana akan berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Yang jelas sih masih bertahun-tahun sih Kak. Soalnya kalau aku dengar dari maminya masih stay di sini, maminya juga kerja di sini kan. Kayak mungkin di situ 17 gitu-gitu kali ya. Iya, kemudian udah besar. Nah, aku tuh juga cukup sering concern itu kok ke maminya, dan maminya juga sebenarnya udah ngikutin, tapi ketika papinya pulang tuh semua hal yang dilakukan tuh langsung berubah jadinya, karena kan papinya tetap ngekeh maunya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi emang papinya ya Om ya harusnya agak ngalah ya. Cuman ngikutin bahasa. Kalau aku ngeliatnya gimana caranya Restu bisa edukasi papanya sih. Cari cara yang pas. Memang ya menurutku edukasi ke pihak keluarga mamanya udah oke, tinggal ke yang papanya, dan itu memang PR tersendiri sih, bagaimana sih kita berusaha untuk mengedukasi orang tua yang ternyata punya pandangan yang berbeda gitu. Paling kalau aku ngeliatnya sih biasanya nyari jalan tengahnya ya usaha yang apa yang bisa dilakukan papa selama ini dan bagaimana dampaknya. Kalau emang masih kesulitan, bisa nggak papa kayak berusaha untuk kayak ngurangin tantangan tugasnya, papa kayak bisa nggak papa yakinkan diri papa bahwa ngomong sama anak minimal satu kata dulu, terus ada jeda lagi, satu kata dulu, kayak gitu. Jadi karena kayaknya rasanya memang yang akan sulit ketika ngobrol sama orang yang berbeda pendapat, ketika kita benar-benar nolak apa yang diinginkan sama orang tersebut sih. Paling mau nggak mau ya udah kita terima, kita akuin bahwa kamu mau yang bahasa Inggris, tapi boleh nggak porsinya dikurangin dulu. Jadi kamu tuh ekspektasinya diturunin, tingkat kesulitannya diturunin, nyari jalan tengahnya. Kalau nggak setuju, ya udah, ya itu udah bukan ranah lagi. Bukan ranahmu lagi, karena kan kamu udah berusaha kasih edukasi sebisanya, dan kalau emang diturutin ya oke, kalau enggak ya udah. Setuju. Paling itu sih kalau untuk terkait komunikasi yang aku bener kayak jadinya kan kalau ini agak bingung juga tuh kalau ditanyakan, jadinya kayak misalkan ada bilang, tapi di rumah nggak keluar Om kalau pakai bahasa Inggris, kayak iya Om, karena di ruangan pun juga kita seringnya bahasa Indonesia gitu. Karena dari awal aku minta juga dari Oma dan orang, sebenarnya maminya juga mintanya bahasa Indonesia aja. Pasti bahasa ibunya bahasa Indonesia kan? Bahasa ibunya bahasa Indonesia. Ya pasti, makanya memang ya tadi sih emang lebih concern sih ngembangin ke bahasa ibunya dulu, baru pecah ke yang lain. Kalau emang dasarnya udah punya basic komunikasi yang bagus, karena kalau enggak pasti buyar banget. Karena secara sensorik kan juga belum oke. Ini tantangan cukup besar ya untuk inkonsistensi bahasa ini sih. Maksudnya kayak satu bahasa aja kan dia harus menerjemahkannya kemana sih gitu. Jadi kayak bahasanya beda-beda. Tapi menurut Om gimana? Kalau misalnya misalnya di kata-kata tertentu bahasa Inggris atau di kata-kata itu bahasa Indonesia misalnya untuk kayak menengahi keinginan bapaknya gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku, kalau emang mau ngajarin bahasa Inggris, ya bikin aja satu kata demi satu kata untuk membuat sebuah hal menjadi lebih mudah diingat buat anaknya ketika ya itu eat, tapi sambil ngasih makanan. Kan beda kayak do you wanna eat some food, let's go. Itu banyak kan kalimatnya. Jadi udah, kalau emang masih ingin bahasa Inggris, karena ya balik lagi sih, orang tua mungkin punya penilaian tersendiri kenapa dia harus punya bahasa Inggris, dan dari aku
ya terus tuh udah berusaha ngejelasin, tuh udah ngasih edukasi dan ternyata memang mentok juga, ya mau nggak mau ya mungkin mencari titik tengah juga bukan sesuatu yang salah kalau memang orang tuanya mau mencoba mencari hal yang lebih mudah lagi kayak gitu. Kayak menurutku kayak sebuah kata itu ketika dikaitkan sama sebuah makna itu akan jadi lebih mudah untuk diingat sama anak. Kayak misalkan kayak aku ngajarin kalian bahasa Batak kayak rotuson kayak gitu. Kalau misalkan aku cuman rotuson, ya mungkin kalian nggak ngerti. Tapi kalau aku benar-benar bikin maknanya jadi lebih luas seperti pakai rotuson, kira-kira tahu nggak pahamnya? Ya, Ke situ. sini, Ya, gitu, ke sini, ya. Jadi dengan katanya sederhana, tapi maknanya dibikin dengan lebih jelas, ya menurutku Lebih akan efektif. lebih efektif dan paling nggak orang tuanya mungkin paling nggak bisa berusaha ada pencerahan lah dengan caranya kita nggak benar-benar menolak. Karena menurutku edukasi orang tua itu sesuatu yang tricky juga sih. Ada sebuah seni gimana caranya kita berusaha mengedukasi orang tua. Ketika kita pengen kasih tahu yang benar, pasti kita nggak akan bisa ngasih tahu belak-belakan. Pasti kalau misalnya kita kasih tahu belak-belakan, ya otomatis malah ditolak. Jadi kita harus nyari titik nemunya di mana kita bisa saling mendengarkan apa maunya orang tua. Terus ya udah kita coba fasilitasi sebisa kita dan itu sih kalau menurutku sih karena ya pada prinsipnya kayak kita juga kalau tiba-tiba ditolak dari awal mentah-mentah pasti akan sulit untuk mau mendengar kata orang itu lagi kayak gitu. Usia berapa sih? Ya 2,5. 2,5 tahun. Sulit ya. Ini kalau sulit ya. kata jadi secara sensornya juga dapat Terus setengah tahun tuh kayaknya baru bisa ngomong 1, 2, 3 kata gitu Iya, itu ya. yang normal sih. Normalnya tuh masih Normalnya 2, 3 bisa kata segitu. gitu. Jadi balik lagi kan berarti sebenarnya masalahnya di edukasi Iya papanya sih. kan Gitu. gitu. Makanya itu emang paling penting adalah kita harus bisa itu nyari tengahnya, menyamakan persepsinya dulu, baru nyari jalan tengahnya. Karena memang ya kita kan juga terapis pasti punya ego tersendiri ya. Kenapa jangan ini jangan itu? Kalau orang tua juga ya kita juga nggak bisa apa bahasanya menjudge juga mentah-mentah ya. Karena kan ya pasti urgensinya juga pasti jelas lah. Kayak tadi misalkan ya mungkin kita juga pengen bisa interaksi sama anaknya juga, bisa lebih nyambung kan. Kayak misalkan kalau aku kan gak bisa bahasa Indonesia, aku suruh ngomong bahasa Indonesia, aku pasti nggak akan seenak itu bicara sama anak aku, mungkin gitu di bayangannya. Jadi ya memang bener sih tricky banget gitu. Aku juga pernah dapet kasus kayak gitu dan aku emang harus ngomong setega-teganya, maksudnya aku nggak bisa menjamin gitu kalau misalkan papa mau terus nge-push dengan seperti itu, dengan memaksakan dengan beragam bahasa dalam satu waktu. Maksudnya nanti yang ada malah jadi panjang gitu loh. Yang harus satu, misalkan komunikasi jaraknya jadi pendek, kalau kita fokus satu bahasa nih, itu jadi bisa lebih panjang karena ya pemilihan katanya dan segala macam itu jadi kompleks. Tapi tujuan bapaknya emang hanya karena dia nantinya mau ke luar negeri gitu, jadi kayak difokusinnya bahasa Inggris gitu. Lebih aku biasanya lebih kayak gitu karena emang nggak pernah ketemu papinya juga. Jadi papinya tuh emang cukup apa ya? Jadi tuh kayaknya tuh kesini tuh 2 bulan sekali kayak gitu. Emang masih warga negara di asingnya, jadi emang negara apa sih? US. Oh iyalah. Jadi memang mungkin merasa lebih ini juga sih. Jadi bapaknya mau bahasa Inggris, bapaknya jarang pulang. Setiap hari sama omanya tadi ya. Iya. Tapi papinya kalau tahu, karena suka video call, kalau tahu pakai bahasa Indonesia katanya kadang marah gitu. Wah iya. Ya kayaknya mau fokus ke itu dulu deh kayaknya ya. Edukasi ke ayahnya dulu ya. Ya atau ketemukan langsung dan berbicara kan lebih enak kayaknya kalau bisa. Atau mungkin ini kali ya, mungkin kayak mungkin kita banyak fokus ke momen-momen yang akhirnya mempertemukan kesulitan dia untuk berinteraksi dengan lingkungannya dia gitu ya. Ya mungkin salah satunya dengan ya, omanya gitu kan, atau mungkin kayak dengan teman-teman playgroundnya misalnya, atau teman-teman sama saudaranya mungkin ya kita berikan kayak bukti-bukti bahwa akhirnya akhirnya interaksi nggak muncul gitu ketika menggunakan bahasa
Inggris gitu. Tapi atau mungkin bapaknya nanti pengen masukin dia ke sekolah internasional gitu kali ya, atau Bisa jadi. Pasti sih. Pastinya sih nggak mungkin enggak. oke. Nah, Iya. secara latar juga cukup, pasti kan US ya Om. Tapi kalau ngeliat ya usianya sih masih panjang banget ya harusnya. Maksudnya kalau misalnya gue bersabar sedikit pun kayaknya bisa gitu di pelan-pelan diajari, mungkin setelah dia benar-benar bisa ya berkomunikasi. Anggaplah ya setahun kemudian kan, maksudnya terlalu cepet banget gitu untuk dipush dengan 2 bahasa dengan usia yang masih terlalu dini, itu berat sebenarnya gitu. Terus anak gitu kan harusnya berpikir adalah bagaimana aku bisa bermain, ini berpikir harus memahami 2 bahasa kan concern yang kompleks gitu jadinya. Tapi aku mikir jadi gini sih, jadi ini kan yang pemilikan anak ini yang punya adalah bapak ibunya gitu. Nah maksudnya, ibunya bareng nggak sih tinggal di rumah atau ke US Di juga? rumah. Oh, di rumah. Kalau ibunya cenderungnya apa? Inggris atau Indonesia? Indonesia, cuma Indonesia. sama suaminya nyuruh Inggris ya pakai Inggris juga. Dan maminya juga kerja sebenarnya aku. Jadi ya emang anaknya lebih banyak sama oma dan susnya. Sedangkan Oke. oma dan susnya tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Iya. Jadi makanya ketika aku tanya pun di awal sama mami bilang nggak apa-apa bahasa Indonesia aja Om, gampang. Oke. Tapi kayaknya cukup menarik juga sih, maksudnya kayak Jadi panjang kalau misalnya bapaknya bisa mempertanggungjawabkan apa yang jadi keinginan dia, is oke aja gitu. Maksudnya kayak ya misalnya apa ya? Misalnya ini kita coba nangahin ya, walaupun memang kayaknya agak susah sih. Maksudnya kayak kalau misalkan nanti dia akan dibawa ke lingkungan yang kecenderungannya bahasa Inggris misalnya, terus juga misalkan kayak nanti sekolahnya pilih yang bahasa Inggris, terus sampai dia sekolah yang lebih tinggi, ya mungkin bisa ke arah sana ya, walaupun emang agak susah juga sih. Saya asal orang tuanya bisa mempertanggungjawabkan gitu. Dan tambahkan katanya mau pindah ke luar negeri juga. Cuman di sisi lain ya itu sih harus dari sisi, berarti harus buat kesepakatan antara dengan neneknya gitu. Dan menurutku ibu bapaknya juga harus bisa decide juga tuh. Maksudnya kan kayak kepemilikan sepenuhnya kan ada di ibu bapaknya. Menurutku ibu bapak ini harus clear dulu nih mereka berdua. Iya, sepakatnya gimana gitu, baru nanti mungkin sama omanya sama neneknya juga mau nggak mau juga ikut adil juga ya, belajar juga harus jadinya, walaupun nah itu tadi orang tuanya juga itu bisa mempertanggungjawabkan ke arah sana, karena dampaknya akan cukup besar banget nih nanti ke perkembangan nanti ke harus setuju juga jadinya yang mempertanggungjawabkan ini anak bisa ngomong misalnya gitu. Ya bebannya jadi ke dia semua kalau misalkan memang dari orang tuanya nih nggak sejalan gitu loh maksudnya kan. Kita jadi kayak beban ini kalau misalkan terus-terusan jalan, terapinya jalan tapi di rumah tetap punya pandangan yang A, B begini kan nanti kan jadi rancu kemana-mana. Atau mungkin bisa dipastiin sih kayak kapan dianya itu ke Indonesia gitu. Iya. Berarti kan dia mau pindah ke sana. Ini dipastikan kapan. Nah kalau misalnya kelihatan roadmap-nya sampai konsistensi gimana, karena kalau misalnya di umur 7 tahun atau 6 tahun dia ke US, ya kayaknya memang better bahasa Inggris sih. Iya, jadi mending di Indonesia-nya udah di cut off langsung ke Inggris aja memang ya dipusnya ya. Berarti dari omanya yang harus belajar. Iya. Susnya lah minimal lah. Susnya lah. Jadi panjang. Iya. Mungkin udah masuk ke kesimpulan kalau aku sih ngelihatnya ya orang tua atau pasti pingin yang terbaik buat anaknya. Tapi yang mungkin seringkali jadi luput adalah ketika kita tidak bisa melihat apa yang membuat anak tidak bisa berkomunikasi, dan pasti membutuhkan tenaga profesional ya seperti terapis, dokter atau psikolog yang untuk bisa melihat sisi yang lainnya. Lalu yang menjadi tantangan memang perlu kedewasaan, dan dalam artian ya orang tua atau misalnya orang dewasa ketika tahu anaknya atau keponakannya itu mengalami masalah komunikasi, otomatis pasti akan muncul kayak denial, anakku nggak seperti ini segala macamnya, dan biasanya mungkin akan lebih sulit untuk menerima masukan dari
orang lain. Cuman aku ngelihatnya sih ya itulah bagian dari dinamika dan hal yang wajar sih. Kayak kalau misalkan aku di posisi orang tua juga mungkin akan ada fase di mana kayaknya nggak gitu-gitu banget deh. Dan menurutku sih kayaknya butuh apa ya namanya kesiapan dan keterbukaan untuk boleh menerima masukan dari orang lain itu ya mungkin nggak akan langsung bisa terima, tapi paling nggak bisa boleh untuk di apa namanya terbuka untuk boleh diterima untuk akhirnya boleh jadi sebuah apa ya sebuah panduan atau ya mungkin kalau bisa jadi pertimbangan. Cuman dari akunya sih ya itu sebuah kesulitan dan emang nggak akan ada 100% cara yang perfect sih untuk akhirnya orang tua bisa terima kayak gitu sih. Agak kompleks juga, cuman yang pasti sih ya seperti itulah kalau yang kesimpulan yang aku bisa lihat dari teman-teman di mana ya mungkin orang tua dengan sudut pandangnya sendiri, terus ya ternyata terapis punya sudut pandangnya sendiri, ya mau nggak mau ya kita perlu komunikasi, mencari jalan tengah, diskusi. Yang penting kita nggak ngeblok, karena ketika udah ngeblok ya udah akhirnya kita akan mentok dengan cara kita sendiri yang sudut pandangnya ya lebih kecil ketimbang ketika kita mau coba untuk mendengarkan arahan orang lain. Mungkin bisa saja tidak sesuai, tapi at least paling nggak kita bisa berusaha untuk memahami anak nggak dari sudut pandang kita yang sempit itu. Kita bisa aja ngelihat ternyata misalnya salah sensorinya seperti ini, ternyata ada pola asuh yang kurang pas seperti ini, dan akhirnya kan bisa lebih dikoreksi kalau kita membuka diri kayak gitu sih. Dari teman-teman Cukup. Iya, ya apa ya? Jadi kelamaan tidak podcast. Iya. Mati kutu. Ada. Ya intinya Oke. sih Ini apa nih kata-kata menutup atau apa nih? itu kan tetap ya komunikasi ini tuh maksudnya apa istilahnya bukan satu hal yang bisa menjadi dalam waktu singkat gitu. Itu kan butuh proses yang panjang. Jadi ya kalau misalkan orang tua di luar sana mungkin lagi ngalamin ya kayak anak saya kok belum bicara atau anak saya kok belum bisa maksudnya merespon ucapan saya atau bahkan belum bisa apa istilahnya ngeluarin kata sama sekali. Ya intinya sih memang yang paling penting adalah ya bersabar, terus juga lebih ya muhasabah lagi ngelihat apakah apa sih sebenarnya jadi masalahnya gitu loh, karena memang gak sesederhana itu gitu. Kadang aku bilang kalau misalkan satu bagian ini belum matang, terus ibu berharap dia untuk bisa berbicara tuh istilahnya kayak apa ya, istilahnya burung disuruh terbang tanpa sayap gitu kan nggak akan bisa gitu. Jadi emang dia harus punya kemampuan itu dulu, baru dia bisa melakukan hal yang lebih advance lagi ke depannya gitu. Jadi intinya sih yang pertama ya semoga bersabar. Nah, kalau dari aku setuju sih sama Kak mungkin emang harus lebih bersabar dan jangan hanya karena terlalu menginginkan anaknya untuk berbicara sehingga kayak melupakan atau tidak memperhatikan komunikasi-komunikasi yang dilakukan anaknya dalam hal atau dalam cara yang non verbal. Kan banyak tuh kayak misalkan menarik tangan, membuat kontak mata, kayak gitu tuh jangan jadinya disepelekan hanya karena anaknya tuh nggak bisa berkomunikasi secara verbal. Iya. Tadi mau ngarah ke sana juga tuh. Jadi memang perlu untuk memperkuat basic komunikasi gitu ya. Jadi memang kan yang gestur-gestur itu pun juga sebenarnya komunikasi juga, dan inti dari komunikasi itu kan bagaimana anak ini mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu terus direspons oleh orang lain, dan itu memang perlu pengulangan untuk memperkuat basic dari si komunikasi itu, yang dimana nantinya itu akan mempengaruhi dia ke bagaimana verbalnya nanti gitu. Jadi kenapa memang kenapa gestur ini memang sering kali lebih muncul duluan, karena emang gestur itu lebih minim effort, walaupun memang nggak minim banget bagi anak-anak tertentu ya. Cuma istilahnya effortnya lebih sedikit lah ketimbang kayak untuk harus verbal yang istilahnya dia lebih abstrak lagi, lebih abstrak lah, absurd kayak gitu. Nah, jadinya emang harus memperkuat di situ dulu sih, timbal balik kayak gitu. Jadi
Ya betul, emang akhirnya banyak yang orang tua yang bertanya kayak kapan nih anak saya bisa ngomong gitu, padahal dia cukup banyak juga tuh mengkomunikasikan secara gestur, atau bahkan seringkali kayak anaknya udah ngomong walaupun yang belum konsisten aja, cuman kadang suka nggak dianggap kayak gitu. Jadi kayak emang perlu untuk mengapresiasi hal-hal yang kayak gitu yang sih, kecil, ya. karena dengan mengapresiasi kayak gitu orang tua juga jadi agak lebih berkurang tense-nya, terus juga hubungan ke anak kan juga akan lebih enak. Nanti akhirnya juga komunikasinya secara nggak langsung lama akan lebih baik lagi gitu, dan ya kayak gitu sih ya. Oke. Bentar gue. Aduh. Terima kasih buat teman-teman. Semoga bisa memberikan sebuah masukan, dan buat teman-teman juga yang mau kasih masukan, kami terbuka di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.